Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Jumiati. Saya mahasiswi dari Universitas Al-Ghifari Bandung, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, semester 7. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 13 langkah memulai usaha, yaitu analisis usaha home industry ladu legit. Adapun 13 langkah memulai usaha, yang pertama yaitu pertanyaan mengenai apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial dan bagaimana prospeknya. Yang kedua itu seberapa kuat persaingannya, siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut, bagaimana cara menghadapinya. Yang ketiga yaitu apa target usaha tersebut dan bagaimana mencapainya. Yang keempat, dari segi industri pertanian, apa yang perlu disiapkan dan apa saja yang menjadi penghalangnya. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa nama usaha atau perusahaan itu? Yang keenam, berapa dana yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Yang ketujuh, di mana usaha tersebut akan dijalankan dan apakah sudah mempersiapkan kantornya. Yang kedelapan, sarana atau peralatan apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Yang kesembilan, apakah tersedia asuransi yang memadai. Yang kesepuluh, apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku? Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11. Sistem manajemen seperti apa yang akan diterapkan? Siapa yang akan menjalankan operasional usaha sehari-hari? Dan berapa karyawan yang dibutuhkan? Pertanyaan nomor 12 yaitu bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang akan dihasilkan. Yang terakhir, bagaimana agar masyarakat bisa mengenal produk atau jasa yang akan dipasarkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan mengenai pertanyaan yang pertama. Untuk analisis usaha, langkah memulai bisnis ladu legit. Yang pertama yaitu, apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial dan bagaimana prospeknya. Di sini saya akan menjawab, saya akan mencoba untuk menyusun butir-butir untuk memulai usaha di bidang kudapan tradisional, yaitu membuat sebuah home industri makanan tradisional, kudapan tradisional, ladu legit khas Tanjung Sari. Untuk prospek ke depannya, seperti yang kita tahu, bahwa di masa sekarang ini banyak sekali orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan tradisional, karena berkurangnya para pengrajin makanan tradisional ini, terutama ladu. Seiring berkembangnya zaman, aneka inovasi makanan barat semakin berkembang di negara kita. Namun, untuk lidah suku Sunda belum tentu cocok dengan aneka makanan barat yang semakin berkembang di negara kita. Nah, disinilah waktunya home industri kudapan tradisional dikembangkan, yaitu untuk tetap melestarikan kudapan tradisional negara Indonesia, terkhusus suku Sunda, dengan berbagai inovasi rasa ladu agar tetap bisa diterima di kalangan anak milenial. Jadi, untuk prospek kedepannya bisa dibilang cukup menjanjikan di bidang kuliner ini. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai persaingan di bidang usaha ini. Nah, untuk saat ini persaingan di bidang usaha kuliner bisa dibilang sangat ketat, karena untuk saat ini sudah banyak sekali home industry
inovasi makanan yang sudah berdiri. Di sini, yang menjadi pesaing paling berat adalah restoran atau perusahaan bahkan pabrik makanan yang sudah lama berdiri, yang tentunya sudah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pelanggan. Salah satunya adalah resto-resto besar yang sudah lama berdiri. Untuk menghadapi hal tersebut, di sini diperlukan usaha yang benar-benar kuat, berbekal dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk meyakinkan masyarakat bahwa usaha yang kita dirikan adalah usaha yang benar-benar bisa dinikmati produknya oleh semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan didirikannya usaha home industry Lado Legit. Setiap bidang usaha yang didirikan tujuannya semua sama, yaitu untuk meraih sebuah keuntungan dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan atau konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya kita perlu untuk mencari pelanggan atau konsumen sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan bekal kepercayaan yang diberikan oleh para pelanggan. Yang keempat yaitu jika dilihat dari segi industri pertanian, yang perlu disiapkan yaitu bahan baku lado ini. Karena bahan baku produk ini berbahan dasar beras ketan hitam dan beras ketan putih. Pabrik atau home industri lado ini jika bisa dikembangkan akan membantu perekonomian petani sekitar home industri juga. Karena bisa menjadi produsen beras atau supplier beras ketan hitam atau beras ketan putih menetap dan bisa bekerja sama dalam usaha ini. Namun ada juga halangannya dalam menjalankan usaha ini, yaitu salah satunya harga bahan dasar lado ini merupakan beras ketan yang memang dimana harganya tidak selalu stabil, dan untuk skala home industry ini tentunya harga bahan baku yang digunakan masih menjadi sebuah penghalang dalam keterlanjutan proses produksi. Adapun nama dari usaha lado ini yaitu Home Industry Lado Legit. Selanjutnya yaitu mengenai dana atau besaran dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini. Nah, dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha home industry Lado Legit ini jika dikira-kira membutuhkan dana sebesar kurang lebih 5 juta untuk modal awal. Nah, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut? Yaitu dengan mengajukan pinjaman usaha di bank ternama atau terpercaya yang sudah banyak nasabah. Karena setahu saya saat ini pemerintah sudah memfasilitasi bahkan menyediakan bantuan atau pinjaman dana untuk pelaku usaha, terutama UMKM. Selanjutnya, usaha ini akan dijalankan di Sumedang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari, di mana lado ini yang menjadi salah satu ciri khas dari Kecamatan Tanjung Sari. Dikarenakan usaha ini masih dalam skala home industry, jadi untuk persiapan kantor masih ditempatkan di rumah pribadi. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 8, untuk sarana yang dibutuhkan selain dapur atau tempat produksi, usaha ini membutuhkan pengemasan. Maka kemasan yang disiapkan yaitu kami menyediakan kemasan yang bisa dipakai berulang dari kemasan box plastik. Nah, untuk mendapatkan kemasan ini tentunya membutuhkan supplier yang bisa bekerja sama dengan perusahaan yang akan saya dirikan. Untuk soal asuransi yang memadai, mungkin belum bisa kita wujudkan dalam waktu singkat karena usaha yang akan kita dirikan ini masih di dalam skala home industry, belum seperti industri CV atau PT resmi. Tapi kita akan mencoba untuk mewujudkan hal tersebut. Namun dalam jangka waktu yang agak
lama. Yang kita utamakan yang pertama adalah pelayanan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu apakah sudah ada supplier? Alhamdulillah sudah. Supplier atau pemasok bahan baku yang bisa bekerja sama dengan perusahaan saya yaitu masih petani atau warga setempat. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen yang seperti apa yang akan diterapkan di perusahaan saya. Nah, sistem manajemen yang akan dijalani mungkin tidak akan jauh berbeda dengan perusahaan yang lain, yaitu akan dipimpin oleh seorang owner atau pemilik dan dijalankan oleh beberapa karyawan. Nah, untuk karyawan itu sendiri, saya akan memberdayakan warga setempat yang tinggal di daerah dekat dengan perusahaan saya agar bisa membantu dalam perekonomian warga setempat. Nah, adapun jumlah karyawan yang dibutuhkan kurang lebih 10 orang, di mana 6 orang saya arahkan sebagai operator produksi, 2 orang di pengemasan, 1 orang di packing, dan 1 orang di admin. Nah, selanjutnya itu bagaimana sistem pemasaran yang akan saya jalankan. Nah, untuk sistem pemasaran yang akan saya jalankan, karena skala perusahaan masih home industry, jadi saya akan melalui tahap promosi dan pengumpulan reseller. Hal ini mungkin akan membuat para pelanggan tertarik untuk mengkonsumsi produk saya. Jadi, untuk makanan yang kita dirikan atau makanan yang kita buat ini akan cepat dikenal oleh para pelanggan. Disinilah peran pentingnya para karyawan untuk bekerja ekstra keras untuk memberikan pelayanan agar para pelanggan merasa puas dengan produk yang kami sediakan. Slide terakhir yaitu pertanyaan mengenai bagaimana agar produk kita mudah dikenal oleh masyarakat. Tahap yang pertama yaitu saya akan melakukan atau mempromosikan produk agar banyak orang mengenal dan tertarik dengan produk tersebut. Membuat brosur dan menyebarkannya, memasang iklan, baris di media atau cetak online, mengirimkan email atau surat langsung, membuat website atau toko online atau marketplace, aktif di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan saya bisa menawarkan langsung kepada orang-orang di sekitar saya. Dan langkah yang kedua yaitu membuat kemasan yang menarik, terdiri dari logo dan desain pada kemasan yang sesuai dengan produk. Yang dimana produk ini bisa memberikan informasi yang lengkap pada kemasan tersebut, seperti tanggal kadaluarsa, nomor telepon, bahan baku produk, dan cara penyajian. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.